Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal geografi P3K beserta dengan pembahasannya. Stay tune ya. Kita masuk soal nomor 1. Lokasi Indonesia ibarat berada di persimpangan lalu lintas perjalanan internasional. Sebagai contoh perdagangan bangsa-bangsa Asia dan Australia. Bahkan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia akan selalu melewati wilayah Indonesia. Perdagangan tersebut melewati wilayah darat, laut, dan udara. Keunggulan geostrategis Indonesia diantaranya adalah kecuali A. Sebagai jalur lalu lintas perdagangan sehingga mempermudah proses ekspor dan impor. B. Daerah yang sangat strategis untuk perdagangan internasional karena terletak di antara negara berkembang sehingga mudah untuk memasarkan hasil produksi. C. Berkembangnya sistem transportasi Indonesia karena mendapat pengaruh transportasi modern dari negara maju. D. Bahasa Indonesia diperkaya oleh berbagai bahasa asing dari para pedagang dan bahasa lokal tergerus. E. Indonesia kaya akan sumber daya laut dan pariwisata bahari. Kira-kira jawabannya untuk soal nomor 1 kita ini apa Bapak Ibu? Jawabannya D. Bahasa Indonesia diperkaya oleh berbagai bahasa asing dari para pedagang dan bahasa lokal tergerus. Kita lihat pembahasannya. Keunggulan letak geostrategis Indonesia adalah berkaitan dengan letak Indonesia yang berada di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, kita masuk soal kedua. Pada aktivitas pertanian zaman dahulu, aktivitas ini hanya akan ditemukan di daerah-daerah yang memiliki tanah subur dan memiliki akses irigasi yang baik. Contohnya adalah daerah-daerah sekitar sungai, daerah tropis yang memiliki curah hujan tinggi, serta daerah-daerah lain yang memiliki tanah subur. Aristoteles, Carl Ritter, Charles Darwin, Ellsworth Huntington, Alexander von Humboldt, dan Frederick Russell adalah penganut paham ini. Konsep ini sesuai dengan paham A. Fisis determinisme, B. Posibilisme, C. Geografi fisik, D. Geografi sosial, atau E. Geografi lingkungan. Jawabannya adalah A. Fisis determinisme. Selanjutnya ialah pembahasannya. Fisis determinisme merupakan pemahaman geografis yang menyatakan bahwa semua kehidupan manusia dipengaruhi dan bergantung pada lingkungan sekitarnya. Nah, di sini manusia dianggap dipengaruhi oleh kondisi alam sekitar dan menerima saja apa adanya. Atau dengan kata lain, manusia tidak bisa menentukan jalur hidupnya dan hidupnya ditentukan oleh kondisi alam sekitar. Selanjutnya, Bapak Ibu, kita masuk ke nomor 3. Nomor 3. Penilaian ini dilaksanakan setelah sekumpulan program pelajaran selesai diberikan. Dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai.
Penilaian ini menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja peserta didik. Sistem ini disebut A. Sumatif, B. Formatif, C. Placement, D. Diagnostik, E. Pretest, posttest. Kira-kira apakah jawabannya Bapak Ibu? Jawabannya adalah A. Sumatif. Pembahasannya ialah penilaian sumatif dapat juga diartikan sebagai penggunaan tes-tes pada akhir suatu periode pengajaran tertentu yang meliputi beberapa atau semua unit pelajaran yang diajarkan dalam satu semester. Bahkan, setelah selesai pembahasan suatu bidang studi, penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Baiklah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal nomor 4, Bapak Ibu. Batuan sedimen adalah batuan yang terbentuk karena pengendapan atau hasil dari pelapukan dan pengikisan batuan yang dihanyutkan oleh air atau terbawa oleh tiupan angin. Kemudian, endapan tersebut menjadi keras karena mendapat tekanan atau ada zat-zat yang merekat di beberapa bagian endapan. Contoh, batuan sedimen aeolis adalah A. Batu konglomerat, B. Tanah liat, C. Batu pasir, D. Breksi, atau E. Sendan. Jawabannya adalah E. Sendan. Pembahasan angin yang berhembus juga membawa material berupa pasir dan debu. Material ini akan menumpuk dan disebut dengan nama tanah los. Tanah ini cenderung subur dan cocok untuk medium bertani. Apabila sistem perairannya bagus, di gurun pasir, material yang dibawa angin juga akan mengendap dan membentuk bukit-bukit pasir atau yang dikenal juga dengan nama sand dunes. Selanjutnya ialah soal nomor 5. Siapkan pena dan bukunya Bapak Ibu, karena ini sedikit kita akan menghitung. Jarak antara kota A ke kota B sebenarnya di lapangan adalah 10 km. Berapa jarak kota A ke kota B pada peta dengan skala peta 1:50.000? A 2 cm, B 20 cm, C 200 cm, D 50 cm, atau E 500 cm. Jawabannya adalah 20 cm. B. Jarak pada peta skala dikali jarak sebenarnya. 1:50.000 dikali 10 km dalam kurung kilometer dijadikan cm dikali 100.000. Berarti 1/50.000 dikali 1 juta, yaitu 20 cm. Jadi jarak kota A ke kota B pada peta adalah 20 cm. Kita masuk ke soal nomor 6.
Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang dimulai dari A. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, runoff, infiltrasi. B. Kondensasi, evaporasi, presipitasi, runoff, infiltrasi. C. Transpirasi, kondensasi, infiltrasi, presipitasi, runoff. D. Evaporasi, kondensasi, infiltrasi, runoff, presipitasi. Atau E. Evaporasi, transpirasi, presipitasi, runoff, infiltrasi. Jawabannya adalah A. Evaporasi, kondensasi, presipitasi, runoff, infiltrasi. Siklus hidrologi atau siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, proses sirkulasi siklus air terjadi dalam 4 tahap yang berbeda, yaitu evaporasi, kondensasi, presipitasi, dan infiltrasi. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye-bye. Assalamualaikum.